Hai, welcome back. Kenalin dulu dong. Belum yang bagi kenal. Belum yang bagi kenal. Belum yang bagi yang belum kenal, kenalin nama aku Arlan. Jadi di sini tuh aku cerita tentang pengalaman-pengalaman aku. Ya, semoga jadi inspirasi atau motivasi buat kalian gitu. Tapi kok aku ngerasanya dari kemarin cerita kayaknya nggak ada tuh motivasi inspirasi, apalagi hiburan kayak aku nggak ngerasa ada. Tapi ya semoga ceritanya tuh relate gitu sama kalian, jadi kalian tuh nggak sendiri. Tapi ya gini lah cara aku cerita ya, di kamar, kadang sebelum tidur, kadang pas bangun tidur atau pulang kerja, sambil makan, sambil ngopi, terus duduk di kasur. Ya biar kayak ngobrol sama teman aja gitu. Oh iya, aku sampai lupa, aku mau ngucapin buat kalian yang lagi ngejalanin ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadahnya, puasanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Jadi kali ini aku mau cerita mungkin kecerobohan aku kali ya, yang hampir banyak gak diketahui sama banyak orang. Iya. Oke, aku kan coba urutin ceritanya dari aku kecil sampai aku gede. Tapi ini yang aku inget ya, yang aku inget aja. Oke, cerita pertama itu cerita aku disunat. Jadi, oke, kalau orang-orang disunat kan direncanain ya. Oke, nanti umur 4 tahun atau umur 3 tahun, umur 5 tahun nanti disunat ya. Sebenarnya aku agak malu sih ceritanya. Jadi, pada saat itu sebenarnya kan disunat itu enggak sakit ya. Karena kan dibius dulu, terus apalagi zaman sekarang tuh udah canggih, udah bisa di laser gitu kan. Nah, tapi di kasusnya aku, jadi waktu itu aku inget banget umur aku kayaknya itu 4 tahun. Jadi aku tuh diajak sama tante aku ke pasar. Kayak, Arlan mau ikut ke pasar nggak? Gitu. Ya udah, kalau mau ikut cepet siap-siap gitu. Terus aku bilang aku mau ikut. Ya udah, aku siap-siap sendiri tuh. Nah, pas siap-siap sendiri karena aku buru-buru segala macam. Salahnya aku emang waktu itu aku nggak pakai celana dalam. Jadi pada saat aku naikin celana yang ada resletingnya, begitu resletingnya aku naikin, oke, bayangin aja resleting yang di tas itu nyangkut gara-gara ada kain. Kebayangkan maksud aku? Jadinya kayak pas resleting aku naikin, seret, wah, langsung aku teriak kayak ngejerit, sakit banget. Akhirnya semua keluarga yang ada di rumah panik dong gitu kan, lihat kondisi aku kayak gitu. Jadi akhirnya aku dibawa ke rumah sakit. Pas di rumah sakit, ya mau nggak mau sekalian disunat. Jadi kalau ditanya pengalaman sunat aku sakit apa enggak, sakit banget. Sakit banget. Sedangkan pada saat aku lihat adik aku disunat, dia habis disunat dia bisa lari-lari. Kalau aku enggak, aku bener-bener kayak terlentang di kasur tidur beberapa minggu karena kondisinya kayak gitu. Aduh. Oke, cerita kedua ini cerita pas aku lagi masih SMP. Jadi dari rumah ke SMP tuh jauh. Jadi aku tuh naik angkot gitu loh setiap hari gitu kan. Terus ada satu momen dimana tiba-tiba pas aku mau pulang nih, aku udah diangkot nih, mau pulang, yang harusnya aku mau turun tuh, aku siap-siap ngambil uang, tiba-tiba uangnya nggak ada, nggak tahu kemana. Aku kaget dong, panik gitu, aku cari di semua saku aku nggak ada, tas nggak ada, segala macem nggak ada. Aku panik, ya nggak ada. Akhirnya yang harusnya angkot itu turun di tempat dimana aku turun, aku nggak turun karena aku nggak punya uang buat bayar itu ongkos. Jadi aku ikut lagi tuh angkot, ikut lagi. Ya Allah, aku bilang gitu, gimana ini? Aku udah panik di sana, kayak mau minta tolong ke kanan kiri. Emang sih ada ibu-ibu gitu, ada bapak-bapak lah di angkot tuh. Cuman aku kayak, aduh, nggak enak, malu, takut juga gitu. Takut, lebih ke takut sih, kayak nggak berani aja gitu tiba-tiba minta ongkos buat pulang. Akhirnya aku diam aja gitu. Jadi
akhirnya si angkot terus aja gitu ngelewatin rumah aku, jalan makin jauh. Udah, aku pasrah aja tuh di angkot, diam aja sambil bengong, duh gimana caranya ya ini turun gitu kan. Masa aku tiba-tiba bilang turun stop terus aku lari. Aku kepikiran gitu saat itu, tapi takut nanti kan besok-besok ketemu lagi sama si abang angkotnya, karena kan aku tiap hari sekolah ya kan. Akhirnya itu angkot tiba-tiba nyampe lagi di sekolah aku, karena kan aku tuh muter kan. Akhirnya dia nyampe lagi di sekolah aku, terus si abangnya enggak, aku ada di belakang. Terus dia nanya kayak, "Dek, kamu mau ke sekolah lagi?" Dia bilang gitu. "Iya bang, ada yang ketinggalan." Aku bilang kayak gitu. "Oh ya udah," gitu kan. Udah nyampe tuh di depan sekolah, diturunin kan, aku mau diturunin gitu, angkotnya stop. Kayak, "Dek, udah nyampe." "Enggak bang, nggak jadi, pulang aja." Aku bilang kayak gitu. "Oh gitu, oh ya udah." Si abangnya udah jalan. Tiba-tiba mau nyampe nih di tempat aku gitu kan. Si abangnya dari spion tuh liatin aku terus gitu, terus muka aku kan panik kan gitu kan. Terus si abangnya langsung yang kayak nanya, "Dek, sebenarnya mau turun di mana?" Dia nanya kayak gitu. Terus aku bilang, "Bang, sebenarnya uang aku hilang, nggak tahu kemana." "Kenapa nggak bilang dari tadi? Ini udah muter loh," dia bilang kayak gitu. Terus kata si abangnya, "Nggak apa-apa kalau nggak ada uang, bilang," katanya tuh gitu. "Kan kasihan kamu jadi muter lagi nih ke sekolah gitu kan, ditungguin sama mama papa di rumah." Nah, abangnya itu bilang kayak gitu. "Ya udah, mau turun di mana?" Dia bilang gitu. Terus aku bilang, "Aku turunnya di sini." Oh ya udah, akhirnya si abangnya turunin aku di tempat dekat rumah itulah gitu. Jadi kayak, ya Allah, ada-ada aja, untung abangnya baik ya. Aduh. Terus kalau ini kejadian pas aku lagi SMA. Jadi pas SMA itu tuh, kan aku SMA di Cianjur. Nah, di Cianjur tuh bioskop tuh belum ada tuh. Jadi adanya tuh di Bandung. Jadi aku harus ke Bandung kalau mau nonton atau kalau mau main. Dan teman-teman aku tuh waktu itu juga banyak kan di Bandung gitu. Jadi setiap Sabtu itu aku pasti ke Bandung gitu. Nah, di Bandung tuh aku tuh kadang tuh nginep di rumah teman gitu, atau kadang pulang pergi gitu. Pokoknya kayak gitu deh saat itu. Nah, ada satu momen, jadi aku tuh abis main dari Bandung, itu hari Minggu ya, mau pulang ke Cianjur, dan aku tuh sengaja naik bis paling terakhir ya kan. Terus udah gitu uang tuh pas-pasan juga. Udah gitu baterai HP juga udah, pokoknya udah mau lowbat deh gitu. Ya udah, aku naik bis terakhir mau pulang ke Cianjur gitu kan. Tapi memang aku tuh dari dulu tuh aduh pelor banget deh. Tau lah kalian pelor kan, nempel molor kalau bahasa Sundanya mah. Jadi aku tuh gampang banget tidur. Aku tuh kalau ngantuk tuh mau tidur tuh bukan yang kayak bangun lagi, bangun lagi enggak. Tapi kalau sekalinya udah tidur kayak gitu aku tuh. Makanya aku tuh nggak dibolehin nyetir mobil, nyetir motor, karena bahaya banget gitu. Itu pun aku tuh kalau sampai sekarang nih, aku naik Gojek maksimal tuh mungkin 30 menit lah. Lebih dari 30 menit aku udah hilang banget. Aku pernah ada satu kejadian, maaf ya jadi kemana-mana nih. Ada satu kejadian, eh, aku naik Gojek dan itu perjalanan agak jauh. Aku nggak kuat ngantuk. Sampai akhirnya aku bilang sama bangnya, "Bang, maaf banget," aku bilang gitu. "Saya ngantuk banget gitu. Saya pegangan nggak apa-apa ya," aku bilang gitu. "Oh ya nggak apa-apa." Jadi aku bener pegangan si abangnya erat. Terus aku gini, tidur aku. Ngantuk aku nggak kuat. Oke, kita balik ke cerita tadi ya. Jadi pada saat aku pulang di bis terakhir itu, tiba-tiba aku ketiduran. Terus aku dibangunin sama kondekturnya. Dibilangin, dek, udah nyampe." Kebangun dong aku. Terus aku kaget, lihat kanan kiri daerahnya asing. Jadi itu tuh bis tuh terakhir tuh turunnya tuh di Sukabumi. Maksudnya pangkalan terakhirnya tuh di Sukabumi. Jadi kan Bandung, Cianjur, Sukabumi. Di Sukabumi, dari Cianjur ke Sukabumi itu tuh perjalanan tuh lumayan jauh, hampir 1,5 jam, 2 jam mah ada kali. Aku kaget kayak, hah? Sukabumi, dan itu posisi jam 10, 11 malam kali. Kayak,
Wah, aku panik banget. Ya udah, mau gak mau aku turun, dan itu di Terminal Sukabumi, sepi. Aduh, aku takut banget, ada preman aneh-aneh segala macem gitu kan. Terus baterai handphone juga udah mati, uang nggak ada sama sekali, bener-bener uang pas-pasan banget buat ongkos si bis itu. Jadi kayak aku nggak punya apa-apa lagi. Ya Allah, aku mau minta tolong ke siapa, aku bingung, nggak tahu lagi. Terus mana besok Senin aku harus sekolah kan, jadi kayak ya Allah, aku udah pasrah banget itu. Terus pikiran aku saat itu kayak ya udah, aku nunggu besok pagi, baru nanti aku mau minta tolong sama siapapun, minta uang ongkos buat pulang ke rumah. Itu yang ada di pikiran aku saat itu. Jadi kayak ya udah, aku pasrah aja malam itu. Jadi aku tidur di terminal. Jadi kan ada kursi-kursi buat nunggu gitu kan. Aku tidur di sana sampai subuh, sampai besok. Terus pas aku lagi tidur, aku tuh denger ada suara anak kecil lagi ngobrol. Dan anak kecil itu suaranya tuh nggak asing buat aku gitu. Kayak, ini suara siapa ya gitu. Pas aku inget-inget, oh ini suara adik aku gitu, adik aku yang ketiga. Waktu itu masih kecil banget dia. Aku dengerin aja, oh aku lagi mimpi, aku mikir kayak gitu. Terus aku ingat-ingat lagi, aku mulai sadar, hah, ini nggak mimpi. Aku langsung bangun, aku nengok ke belakang. Kalian tahu di belakang siapa? Ada mama aku sama adik aku. Jam 5 pagi ada mama sama adik aku. Allahu Akbar. Terus aku langsung teriak, ibu gitu. Terus mamaku juga kaget, kayak, Arlan ngapain di sini, dia bilang gitu. Iya ibu, aku ketiduran, aku bilang gitu. Terus aku nyampe di sini, terus mamaku bilang, kenapa nggak telepon, kenapa nggak SMS? Iya, handphonenya mati. Terus aku nggak punya uang juga gitu. Ya udah, intinya mama aku sih nggak marah. Akhirnya kita pulang bareng tuh ke Cianjur, naik bis bareng. Emang mama aku tuh ada rumah di Sukabumi, tapi aku nggak expect kalau mama aku tuh ada di Sukabumi gitu dan mau pulang ke Cianjur. Nggak tahu gitu, aku pikir mamaku ya udah di Cianjur aja gitu. Oke, udah. Terus cerita selanjutnya, aku nggak tahu nih ini cerita keberapa. Jadi waktu aku dapat first love, terus intinya kita tuh putus. Habis putus aku bener-bener yang kayak wah, sakit hati banget gitu ya. Itu sakit hati aku yang pertama kali gitu, broken heart banget lah gitu. Saking aku sakit hatinya, akhirnya aku gundulin rambut. Sebenarnya gak gundul banget sih sebenarnya, masih ada rambut kayak dicepak gitulah gitu kan. Udah, itu posisi aku lagi di Bandung tuh. Terus mama di Cianjur bilang, nelpon aku, Arlan besok pulang ya, dia bilang gitu. Kenapa? Harus foto IKTP, dia bilang gitu. Hah? Foto IKTP? Aku bilang gitu. Iya, foto IKTP, katanya gitu. Udah ada gilirannya besok Arlan, katanya gitu. Wah, Bu, aku bilang gitu. Ini aku rambut lagi gundul, Bu, aku bilang gitu. Dan saat itu tuh foto IKTP, karena itu pertama kali KTP buat seumur hidup. Karena kan sebelumnya KTP tuh untuk 5 tahun sekali, 5 tahun sekali gitu. Itu KTP untuk seumur hidup. Jadi kayak, hah, berarti KTP aku buat seumur hidup gundul dong. Wah, aku bisa kayak nyesel banget udah potong rambut. Sumpah labil banget. Kalian bisa lihat fotonya di Instagram aku, ada. Kayak di bawah-bawah ada deh foto aku yang gundul, yang buat KTP itu ada. Tapi katanya sekarang foto KTP tuh udah bisa diganti gitu katanya. Tapi ya udahlah, biarin aja. Itu biarin jadi cerita aku gitu. Jadi kenang-kenangan aku gitu. Oke, cerita selanjutnya. Jadi ini kita lagi nonton ya, nonton bioskop. Ini aku, ya teman aku, di sebelah kanan orang lain, ya kan. Terus yaudah kita nonton. Di tengah lagi nonton gitu, mungkin adalah kayak udah sejam nonton gitu, tiba-tiba haus dong aku gitu kan. Yaudah aku minum, aku buka itu si plastik air mineralnya, aku buka lagi karena itu masih baru kan si
air mineralnya, aku minum, lak 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 lak, aku minum, terus aku baru inget, perasaan tadi aku nggak beli apa-apa. Terus ini minuman punya siapa? Aduh, ini bener-bener si air mineral di sini nih. Aku mikir, terus aku langsung mataku lihat ke kanan. Si orang yang di kanan lagi liatin aku. Dia lagi gini nih. Ya udah, aku nggak tahu aku harus gimana. Akhirnya aku pura-pura bego aja. Aku langsung turunin itu air mineral, aku tutup, terus aku taruh. Set, terus aku nonton. Udah, aku pura-pura bego aja. Aku pura-pura nggak terjadi apa-apa. Udah, aku diem di sana. Akhirnya aku nggak fokus nonton. Terus orang yang di sebelah masih liatin kayak gini aja. Karena sebenarnya itu air mineral dia. Aku nggak beli apa-apa. Aku nggak beli apa-apa. Aku nggak bener-bener nonton doang. Terus aku dalam hati kayak, aduh mati. Pokoknya aku harus terakhir keluar, kalau enggak aku duluan keluar dari teater gitu. Aku nggak mau tahu gitu, kayak karena aku malu banget selalu itu. Kalian bayangin aja, bayangin aku minum punya orang. Dan aku tuh juga nggak tahu kenapa saat itu pikiran aku tuh kabur. Padahal aku tuh bisa minta maaf, terus nanti aku ganti gitu air mineralnya. Bisa sebenarnya kayak gitu, tapi nggak tahu, mungkin karena aku malu. Dan waktu itu juga mungkin karena aku juga ya belum dewasa kali ya, masih bocil. Tapi bocil juga enggak juga sih sebenarnya. Ya anak-anak SMA lah gitu. Jadi pikirannya kayak ya udah kabur aja gitu. Jadi mungkin ada orangnya yang sekarang lagi nonton, aku minta maaf. Ya Allah, maafin aku minta maaf. Nah, sekarang cerita terakhir yang aku inget ya. Sebenarnya banyak sih, tapi ya udah, ini yang aku inget aja. Ini tuh yang bikin aku jadi lebih hati-hati lagi sekarang kalau mau masuk ke toilet. Jadi waktu itu memang kita tuh mau ke mall. Terus aku tuh udah nahan pipis banget, gak kuat banget pengen pipis gitu kan. Terus begitu aku sampai mall, aku inget banget, itu waktu itu mallnya lagi di PIM. Aku lari selari-larinya ke toilet, terus aku langsung masuk ke toilet. Udah masuk ke toilet, aku pipis. Begitu aku lagi pipis, aku dengar ada suara cewek lagi ngobrol. Coba. Berarti apa? Berarti aku salah masuk ke toilet. Aku masuk ke toilet cewek. Saking gak kuatnya kali ya, aku udah gak bisa ngebedain tuh mana toilet cewek, mana toilet cowok. Karena jujur aja sih, kalau di PIM tuh menurut aku tuh si lambang atau logo buat cewek buat cowok tuh kayak similar gitulah pokoknya kalau menurut aku ya. Jadi aku tuh langsung masuk aja gitu. Ditambah emang aku udah nahan pipis juga sih, jadi kayak boro-boro mau lihat logo. Jadi ya udah, aku yang penting aku pipis gitu kan. Udah, ternyata aku masuk toilet cewek. Di sana aku diem sediam-diamnya, aku nggak mau bersuara karena aku takut kan. Bayangin aja kalau misalkan ada cewek yang tahu ada cowok di dalam toilet, ntar dia teriak, aku bisa jadi tersangka dong. Bisa aja gitu aku ngelakuin, dituduh hal yang enggak di dalam toilet cewek itu. Iya gak sih? Jadi saat itu yang aku lakukan, aku bener-bener nunggu sampai nggak ada sama sekali suara cewek di toilet itu. Karena kebayangkan kalau misalkan aku ketahuan gitu, aku ada di dalam toilet itu, aku bisa dikeroyok, aku bisa dibawa ke pos security. Wah, pokoknya bisa aja kan hal itu terjadi gitu kan. Akhirnya aku nunggu sepi dulu, aku diam aja kan. Ya udah, akhirnya udah mulai sepi tuh, aku buka pintu toiletnya pelan-pelan. Pas aku buka, ada cewek lagi gini, lagi lipstikan. Terus dia kaget juga lihat aku langsung kayak permisi. Terus tapi untungnya ceweknya nggak teriak kayak gimana, dia diem, dia malah ketawa. Cewek itu kayak ha gitu. Terus aku langsung kabur. Ya udahlah, namanya juga manusia kan, pasti ada kekurangannya.
Nanti deh kalau aku ingat cerita-cerita lainnya nanti aku bikin part 2 aja. Aduh, Arlan. Oke, sekian cerita dari aku kali ini. Oh ya, aku tuh mau ngucapin terima kasih banyak yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen. Pokoknya makasih banyak, dan aku juga bakal seneng banget kalau ada yang subscribe, like, komen. Itu bikin aku semangat lagi buat bikin video gitu. Jadi terima kasih banyak, makasih banyak. Jadi ya udah, see you on next video. Okay, bye.